Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Nurafiza, mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura, Prodi Pendidikan Informatika dengan NIM akhir 063. Pada kesempatan ujian akhir semester ini, saya akan mempresentasikan materi tentang inovasi model pembelajaran yang saya angkat berdasarkan permasalahan yang terjadi di daerah Madura. Nah, kalau kita bicara soal Madura, orang-orang biasanya langsung terbayang dengan sate, kerapan sapi, atau logatnya yang khas. Tapi di balik budaya yang kaya itu, ada salah satu hal yang penting yang sering terlupakan, yaitu kondisi pendidikan di daerah terpencil di Madura. Masih banyak siswa yang harus menempuh jarak jauh, belajar tanpa sinyal yang stabil, bahkan ada sekolah yang kekurangan guru tetap. Oleh karena itu, saya mencoba menghadirkan sebuah solusi melalui presentasi ini dengan judul Inovasi Model Pembelajaran untuk meningkatkan kualitas belajar siswa Madura di daerah terpencil. Madura memiliki banyak wilayah yang masuk kategori 3T, yaitu terluar, terdepan, dan tertinggal. Kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat pemerataan pendidikan tidak berjalan optimal. Banyak sekolah yang kekurangan guru, terbatas dalam fasilitas belajar, dan kesulitan mengakses teknologi seperti internet dan listrik. Anak-anak di wilayah ini seringkali belajar dalam kondisi yang tidak ideal, yang tentu berdampak pada kualitas pelajaran mereka. Dengan melihat kondisi tersebut, dibutuhkan sebuah pendekatan inovatif yang mampu mengatasi keterbatasan, namun tetap memberi ruang bagi siswa untuk aktif, kreatif, dan perkembangan sesuai dengan potensi lokal. Tujuan dari penerapan inovasi model pembelajaran ini adalah meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa Madura di daerah terpencil. Selanjutnya, menyediakan metode yang konseptual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menanamkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Memberdayakan guru lokal agar lebih kreatif dalam merancang pembelajaran meski dalam keterbatasan. Model pembelajaran yang saya pilih adalah Problem Based Learning atau PBL. Model ini sangat cocok diterapkan di daerah terpencil karena mengandalkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Dengan PBL, siswa diajak menyelesaikan masalah nyata yang mereka temui sehari-hari, seperti akses air bersih, pengolahan sampah, atau kegiatan ekonomi rumah tangga. Ini membuat pelajaran terasa lebih nyata dan bermakna. Untuk pengertian model PBL sendiri ialah pembelajaran yang menempatkan masalah nyata sebagai titik awal proses belajar. Siswa diberi kebebasan untuk mengeksplorasi, berdiskusi, dan mencari solusi. Guru tidak hanya menjadi pengajar, tapi juga fasilitator yang membimbing siswa menemukan jawaban mereka sendiri. PBL menumbuhkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir logis, dan keterampilan sosial siswa.
Selanjutnya, langkah-langkah dalam PBL. Yang pertama, menyajikan masalah nyata yang relevan dengan lingkungan siswa. Yang kedua, mendorong siswa berdiskusi dalam kelompok. Yang ketiga, siswa mencari informasi melalui observasi, wawancara, atau riset sederhana. Yang keempat, menganalisis informasi dan menyusun solusi. Yang kelima, memaparkan hasil temuan mereka kepada kelas. Dan yang keenam, melakukan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Dengan langkah ini, siswa tidak hanya belajar isi materi, tapi juga belajar cara belajar. Evaluasi dalam model PBL ialah penilaian proses, seberapa aktif siswa berdiskusi dan mencari informasi. Produk akhir atau penilaian produk, kualitas solusi yang diajukan. Keterampilan kerjasama, bagaimana mereka bekerja kelompok, dan ada refleksi individu, di mana pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Model ini menekankan penilaian holistik, bukan hanya nilai ujian akhir. Adapun kelebihan dan tantangan PBL di daerah terpencil ialah untuk kelebihannya, siswa lebih termotivasi karena lebih belajar dari masalah yang mereka alami sendiri, dan juga guru bisa mengembangkan pembelajaran dengan sumber daya lokal. Lalu PBL ini cocok untuk karakter siswa Madura yang aktif dan suka kerja kelompok. Dan tantangan dari PBL ini ialah guru di daerah terpencil masih minim pelatihan model inovatif dan keterbatasan infrastruktur seperti internet dan media pembelajaran. Solusinya ialah dengan pelatihan sederhana berbasis komunitas dan penggunaan media pembelajaran sederhana seperti modul cetak atau alat praktik lokal. Model PBL sangat relevan dengan pengembangan keterampilan abad 21, yaitu 4C. Yang pertama, critical thinking. Siswa terbiasa menganalisis masalah. Yang kedua, communication. Siswa mempresentasikan hasil kerja mereka. Yang ketiga, collaboration. Siswa bekerja dalam kelompok. Yang keempat, creativity. Siswa ditantang mencari solusi inovatif. Dengan keterampilan ini, siswa di daerah terpencil tidak akan tertinggal. Justru bisa unggul jika difasilitasi dengan baik. Saya berharap melalui pendekatan ini, siswa Madura tidak hanya menjadi pintar, tapi juga menjadi problem solver yang mencintai lingkungannya. Karena inovasi bukan soal alat canggih, tapi soal cara berpikir yang menghidupkan pembelajaran. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.